Shalom sahabat Youth Fresh Generation, apa kabar kalian semua? Shalom. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemukan walaupun secara online, tapi kita tetap memuji syukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita masih diberikan keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan pada saat ini, walaupun ibadah secara online, kita harus tetap semangat. Amin. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa buat cinta dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah Youth Fresh Generation. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dan biarlah ibadah yang sederhana ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian ini. Dialah yang terbaik bagi kami Tuhan. Mari kita mengangkat Engkau yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya kepadamu, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lambatlah berlalu. Kita angkat dari awal. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya kepadamu, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lambatlah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya kepadamu, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lambatlah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur, kami bersyukur. Kasih setiamu selalu ada bagi kami. Kasih setiamu tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang hidup. Rencanamu Tuhan, Sebab Kau Allah yang rencanamu Tuhan, ada indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang ada sumber kekuatan, Kau pengharapanku yang terbaik sebab kasih setianya tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau beri hati kami, perhatian kami, pikiran, pendengaran kami. Kami mau hanya tujukan kepada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakai setiap kami, urapi setiap kami. Baik yang ada di sini, juga baik bagi anak-anak youth yang ada di rumah. Tuhan, Engkau jamah, buka hati mereka. Roh Kudus berkarya seluas-luasnya bagi kami. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Youth Fresh Generation. Saya buka masker saya dulu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Youth Fresh Generation bagi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar kalian adalah yang terbaik. Kalau saya tanya apa kabarnya, pasti yang terbaik. Dan itulah yang selalu kami doakan, supaya hidup kalian penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Saat ini firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya bacakan Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ya. Kita akan belajar. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mengajari kita, walaupun di dalam saat-saat yang sulit seperti ini, pandemi di mana-mana,
sakit penyakit di mana-mana, kedukaan di mana-mana. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus tetap bersukacita. Kita bersukacita bukan berarti kita bergembira di atas kesusahan teman kita. Kita bersukacita bukan karena kita mensyukuri dengan keadaan yang terjadi saat ini, dalam kesusahan yang terjadi saat ini. Tetapi firman Tuhan juga bilang, menangislah dengan orang yang sedang menangis, bergembiralah dengan orang yang sedang bergembira. Artinya ada waktunya kita untuk bersedih, ada waktunya kita untuk tertawa. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena orang yang bersukacita, dia dapat menanggung segala permasalahan hidupnya. Dia dapat menanggung setiap persoalan-persoalannya. Karena dengan kita bersukacita, maka kita akan menjadi kuat. Kalau badan kita, tubuh kita, roh kita kuat, maka persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup kita dapat jalaninya dengan baik. Tentunya bersama pula dengan Tuhan. Makanya Amsal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ketika kita bergembira, bersukacita, maka ada suatu energi positif yang keluar, yang membuat kita kuat. Tetapi ketika kita menjadi takut, kita akan menjadi lemah. Hanya Amsal bilang, itu akan mengeringkan tulang kita. Tetapi ketika kita bersukacita, maka kita akan menjadi orang yang semangat, orang yang penuh antusias untuk menjalani hidup ini, untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Dan ingatlah bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita sering mendengar firman Tuhan berkata bahwa hari Tuhan sudah dekat. Berbicara hari Tuhan sudah dekat bukan berarti besok Tuhan datang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hidup ini bagaikan uap, bagaikan bunga rumput liar yang sebentar saja ada dan sebentar lagi tidak ada. Artinya setiap saat kita bisa mengalami hal-hal yang membuat hidup kita ini tidak ada lagi. Banyak anak-anak Tuhan juga yang menjadi korban daripada COVID ini. Banyak hamba-hamba Tuhan pun yang mengalaminya. Artinya hari Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu selagi masih ada waktu, marilah kita terus berbuat baik. Lakukanlah yang terbaik di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita bergaul bersama teman-teman kita. Mari lakukanlah yang baik, supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita siap. Kita menjadi orang-orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena hidup kita, kebaikan kita sudah diketahui orang, maka hidup kita menyenangkan banyak orang, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang khawatir adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan.
Kekhawatiran itu manusiawi, biasa. Tetapi orang yang terus tinggal di dalam kekhawatiran itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang yang tidak khawatir, dia percaya bahwa Allah menjamin hidupnya. Dia percaya bahwa Allah tetaplah menjadi penolongnya. Bahwa Allah tetap ada terus menyertainya. Karena itu, janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran. Khawatir itu manusiawi. Sebab karena kita khawatirlah, maka kita akan berjaga-jaga. Di dalam masa pandemi ini, kita dengar banyak hal. Kita khawatir. Kalau kita khawatir, berjaga-jagalah. Kita memakai masker, ya, sesuai dengan prokes. Kita menjaga hidup kita. Kekhawatiran itu membuat kita berjaga-jaga. Tetapi janganlah kita tinggal di dalam kekhawatiran. Sebab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya kalau kita khawatir, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka bahkan ketika kita khawatir, imun kita menjadi turun, kita menjadi lemah, tubuh kita menjadi lemah. Kalau tubuh kita menjadi lemah, maka kita akan gampang terserang oleh virus-virus yang ada saat ini. Karena itu, anak-anak Tuhan, anak-anak youth yang diberkati, teruslah andalkan Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan tinggal dalam kekhawatiran, sebab kekhawatiran itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Allah lah sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita. Amin. Maka kita menjadi anak-anak muda yang cakap di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak banyak, tidak panjang, tetapi dalam 3 hal ini marilah kita belajar, yaitu tetap bersukacita. Yang kedua, biarlah kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, jangan kita khawatir, sebab Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Tuhanlah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat kita. Firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi sandaran, menjadi sauh yang kuat di dalam kita menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kesempatan-Mu. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat waktu yang baik, yang indah. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Bukan berarti kami tidak iba dengan keadaan teman kami, saudara kami. Tetapi dalam semua itu, hati kami harus tetap bersukacita. Kami juga harus tetap melakukan yang terbaik, sebab kami tidak tahu di mana hari Tuhan itu akan datang. Dan juga Tuhan, biarlah kami tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Kami belajar terus untuk mengandalkan Tuhan. Kami belajar terus berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu waspada di dalam keadaan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak youth saat ini yang mendengar kebenaran ini. Engkau pakai mereka semua menjadi alat Tuhan yang hebat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah tempat di mana mereka ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami karena hanya satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati keluar masukmu.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang diperbuatmu, dibuat Tuhan berhasil. Marilah terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kembali. Namamu tercatat di buku kehidupan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.